Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema damai sejahtera. Tahukah teman-teman bahwa melebihi segala berkat yang ada sebuah warisan yang Tuhan tinggalkan buat kita. Apakah itu? Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 27 yang berkata begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Teman-teman, damai sejahtera adalah berkat Tuhan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada orang-orang yang berlimpah harta dan kekayaan, tapi mereka tidak tenang, tidak damai, bahkan sulit tidur. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan mencari kekayaan mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka sibuk mencari kesenangan duniawi mereka sampai mereka lupa untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Teman-teman, banyak orang yang tidak punya Tuhan dalam hidupnya, tidak mengenal Tuhan, hatinya tidak damai. Cemas, gelisah, hampa, sepi, dan merasa terhilang. Hidupnya seperti tidak punya tujuan. Tapi kita sebagai orang percaya, orang yang mengenal Tuhan, kita punya privilege, sebuah warisan yang sangat berharga yang Yesus tinggalkan buat kita, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa beli dengan uang. Teman-teman mau beli di mana? Bagaimana ketika kita mengambil sebuah keputusan dalam hidup kita? Ke kanan atau ke kiri? Iya atau tidak? Bagaimana kita tahu apakah itu kehendak Allah bagi kita? Ternyata, damai sejahtera menjadi salah satu tanda. Mari kita buka dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tiga ini menjadi tanda ketika kita ingin membuat keputusan, apakah itu kehendak Allah atau tidak, yaitu yang pertama kita melakukannya dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua ada damai sejahtera, yang ketiga ada sukacita oleh Roh Kudus. Kita bisa pastikan itu merupakan kehendak Allah bagi kita. Anak-anak Tuhan harusnya membawa damai, bukannya Tuhan bikin gara-gara. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera pada kita. Jadi kemanapun kita pergi, harusnya kita membawa damai sejahtera dalam hati kita. Bukan sebaliknya, kemana-mana bikin onar, kemana-mana bikin gara-gara. Matius 5 ayat 9 berkata begini, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, harusnya kemanapun kita pergi, kita membawa damai. Ada orang yang bertengkar, kita damaikan. Ada orang yang berselisih paham, kita damaikan. Sebagai anak-anak Allah, kita ini pembawa damai, bukannya bikin gara-gara. Kalau teman-teman mengaku teman-teman anak Tuhan, harusnya teman-teman sadar bahwa teman-teman adalah pembawa damai. Saya ingin bagikan tips sebagai pembawa damai, yaitu harus memiliki inisiatif untuk berdamai. Kalau teman-teman punya masalah dengan siapapun, teman-teman perlu peduli bagaimana perasaan orang terhadap teman-teman. Kalau teman-teman telah melukai hatinya, teman-teman harusnya sebagai pembawa damai punya inisiatif untuk berdamai. Seringkali merasa gengsi untuk minta maaf, terlalu gengsi untuk rendahkan hati. Satu hari ketika saya pernah marah ke teman saya marah luar biasa karena apa yang dia lakukan membuat saya kecewa, membuat saya marah. Kami jadi dingin dan tidak bicara, tapi karena saya sudah tidak tahan, akhirnya saya datangi dia dan kami saling memaafkan. Sebagai orang yang membawa damai, harusnya kita berusaha untuk berdamai dengan orang tua, teman-teman, maupun siapa saja. Seperti Matius 5 ayat 24 berkata begini, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yesus mengajarkan kita sia-sia kita beribadah kalau kita tidak menjaga perdamaian dengan sesama kita. Kalau kita tahu ada orang yang sakit hati sama kita, jangan tidak peduli, datangi dia dan berdamai dahulu. Jangan kita beribadah seolah-olah tidak tahu apa-apa. Nah, kita harusnya bereskan yang waras ngalah.
Teman-teman, di akhir zaman ini manusia tidak suka berdamai. 2 Timotius 3 tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Dikatakan ayat pertama bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Salah satu tandanya di ayat 3 dikatakan begini: tidak tahu mengasihi, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kalau teman-teman pembawa damai, harusnya teman-teman mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mau berdamai satu sama lain. Karena salah satu tanda di akhir zaman ini, orang-orang tidak suka berdamai. Kalau teman-teman mau hidup dalam damai sejahtera, hiduplah dalam kebenaran. Saya berdoa agar setiap kita boleh menjaga hidup kita, sungguh-sungguh menjaga perkataan kita. Jangan cari gara-gara, tapi bawalah damai sejahtera. Para anak Allah, marilah jadi pembawa damai. Jangan lagi kumpul untuk ngomongin orang, bikin gosip, bikin masalah. Hindari soal-soal yang dicari-cari yang tidak layak, yang bodoh. Tapi hendaklah kita menjaga tingkah dan langkah kita agar hidup kita selalu indah dan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Amin.